Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi anak-anakku sekalian. Gimana? Masih semangat? Iya, jangan lupa tetap ibadah, patuhi protokol kesehatan. Semoga kita semua dalam lindungannya. Amin ya rabbal alamin. Oke, langsung saja anak-anakku sekalian. Kita sekarang ke materi yang berikutnya terkait dengan persiapan kita untuk pas semester Kasal. Materi yang akan kita bicarakan yaitu tentang transformasi geometri. Seperti biasa, terlebih dahulu kalian harus tahu KD-nya, kalian bisa baca sendiri. Ya, jadi ini terkait dengan translasi, refleksi, dilatasi, dan rotasi. Kalian lebih dalam lagi bisa kalian baca di buku panduan yang kalian miliki. Juga kalian bisa mencari lewat internet atau YouTube atau media yang lain. Ini demikian tadi KD sama pengalaman belajar yang diharapkan. Langsung saja kita ke translasi. Translasi itu atau pergeseran. Apa itu translasi? Translasi ya, jadi pergeseran. Bangun datar yang ditranslasi dengan bayangannya merupakan bangun yang kongruen. Jadi kalau ada bangun digeser, nanti bangunnya tetap sama, tidak berubah. Jadi tetap sama besar dan bentuknya. Karena hanya digeser ya. Jadi misalnya segitiga digeser, hanya digeser saja. Geser kemana? Geser ke kanan. Artinya kan besarnya tetap. Jadi tetap kongruen. Sebagai contoh ini misalnya. Ini segitiga A. Segitiga A, B, C. Ini dengan titik sudut inilah digeser. Geser menjadi ini bayangannya. A-nya menjadi A aksen, B-nya menjadi B aksen, C-nya menjadi C aksen. Nah, ini kan kongruen segitiga ABC, ini bayangannya A aksen, B aksen, C aksen. Jadi bentuknya tetap sama. Kita lanjutkan masih pada translasi, komponen yang perlu kalian ketahui pada translasi. Misalnya titik P dipetakan ke P aksen oleh suatu translasi yang dapat dinyatakan sebagai berikut. Ini P aksen. Translasinya apa? Ini P digeser ke kanan sebesar 4, 1, 2, 3, 4. 4 kotak ke kanan. Kemudian 5 ke atas, ditulis seperti ini. Ini 4, 5, ini disebut dengan vektor translasi atau vektor kolom. Vektor translasi HK, di mana H itu mewakili pergeseran horizontal, K-nya mewakili pergeseran vertikal, sehingga ini tadi P digeser ke P aksen itu ke kanan, biasanya ke kanan positif, nanti kalau negatif itu artinya ke kiri. Digeser horizontal ke kanan dan ke kanan sebesar 4, ke atas sebesar 5. Nanti kalau min berarti ke kiri sebesar ke atas bawah. Itu ya. Jadi sekali lagi itu translasi. Dengan catatan vektor translasi HK di mana H mewakili pergeseran horizontal dan K-nya mewakili pergeseran vertikal. Sehingga ini silahkan diingat-ingat. Yang di atas sebagai pergeseran mendatar, yang di bawah ini ke atas bawah, jadi vertikal, naik turun. Bisa kita lanjutkan? Ya, sementara bisa ya, belum kita ada contohnya. Oke, sekarang kita ambil contohnya. Misalnya ada titik A 5,2 ditranslasikan oleh T min 3, min 3, 4 tadi. Yang atas horizontal, yang bawah vertikal. Oke.
Kemudian contoh 2 misalnya titik B ini ditranslasikan oleh T 5 min 6. Kita coba selesaikan sama-sama, kita jawab. Yang pertama, oke, kita gambarkan ya, misalnya kalian perhatikan gambar ini. Bayangan titik A 5,2 ditranslasikan min 3. Min 3 tadi kan sudah saya sampaikan ke kiri kalau min, hingga ke kiri 3 langkah. Kemudian di sana tadi 4, berarti ke atas atau ke bawah? Atas, sehingga terus ke atas. Ini tadi 3 ke kiri, terus ke atas 4. Nah, sehingga bayangannya A itu di sini ini, A aksen 2,6. Sehingga titik A 5,2 ditranslasikan min 3,4, maaf bukan min ya, min 3,4, bayangannya menjadi 26. Digeser ke kiri 3, sama saja atau digeser kita tambahkan 3, maaf 5 dikurangi 3 itu 2, 2 ditambah 4 itu 6, sehingga titiknya 2,6. Gitu ya. Yang B bisa kalian coba juga. Bisa ya, dicoba ya. Oke, yang B sama tadi caranya. Jadi titik B min 2,3 ditranslasikan 5 min 6. Min 2 ditambah 5, 3, oke. 3 ditambah min 6, iya min 3. Sehingga bayangan B adalah 3, min 3. Mudah bukan? Sehingga sekali lagi, translasi atau pergeseran itu hubungannya dengan penjumlahan. Understand, yes? Oke. Ya, ini gambarannya tadi. Oke, kita lanjutkan ke yang berikutnya, yaitu refleksi. Apa itu refleksi? Refleksi adalah transformasi geometri berupa pergeseran atau pemindahan semua titik pada bidang geometri. Lebih tepatnya, refleksi itu adalah pencerminan. Nah, bentuk refleksi terhadap berbagai garis, terhadap misalnya sumbu Y. Nanti kalau titiknya X, Y, bayangannya nanti terhadap sumbu Y, jadi sumbu vertikal, sumbu tegak, ada titik, kemudian dibayangkan, dicerminkan dengan sumbu Y. Nah, X-nya kan berubah. Nah, berubah ke kiri atau ke kanan, sehingga X-nya menjadi min, kalau tadi plus. Sebaliknya, kalau tadi min menjadi plus, sedangkan Y-nya pasti tetap. Nah, ini saya tuliskan seperti ini. Sedangkan kalau refleksi atau pencerminan terhadap sumbu X, sumbu datar, yang digunakan untuk cermin sumbu X, yang tetap apanya? Iya, yang tetap X-nya. Sehingga kalau ada titik A, X, Y, maka bayangannya X-nya tetap, Y-nya yang berubah jadi min atau plus. Itu ya, itu refleksi. Oke, saya bisa menuliskan seperti ini. Bentuk refleksi pencerminan. Ini bisa kalian gunakan. Kalau yang senang hafalkan, ya silahkan, boleh silahkan dihafalkan. Ini dicerminkan terhadap sumbu X, tadi bayangannya ini, cerminkan terhadap sumbu Y, bayangannya ini, terhadap garis Y sama dengan X ini, terhadap garis Y sama dengan min X ini, G, garis X sama dengan A, garis Y sama dengan B. Gitu ya. Oke. Sekali lagi, ini bisa kalian hafalkan, monggo, tapi sekali lagi, untuk matematika, semakin kalian banyak latihan, akan dengan sendirinya nanti hafal. Oke, kita lanjutkan. Yang berikutnya adalah rotasi atau perputaran.
Nah, perputaran ini biasanya dengan hubungan dengan sudut. Ya, dihubungkan dengan titik sudut. Jadi diputar. Persamaan aljabar rotasi dengan pusat O dan sudut putar A atau alfa, maka bayangannya menjadi seperti ini. X aksen bayangan X itu X cos alfa min Y sin alfa, sehingga hubungannya dengan sudut cosinus sinus. Itu pula Y aksen seperti ini. Persamaan matriks rotasi pusat O dengan dengan sudut putar alfa. Nah, ini bentuk persamaan aljabarnya, ini dengan matriksnya. Jadi dipisah X-nya. Oke, contohnya, kita ambil contohnya. Tentukan persamaan bayangan garis Y sama dengan 2X plus 1 oleh rotasi 45 derajat. Kita bahas, coba. Pusatnya titik O. Oke, kita misalkan titik X, Y pada garis Y sama dengan 2X plus 1. Menggunakan ini, tadi sudutnya 45 derajat, sehingga X cos 45 derajat min Y sin 45 derajat. Y aksennya juga gitu, udah ketemu ini. Ya. Dengan menggunakan eliminasi substitusi, maka kita peroleh ini, jadi X-nya dimasukkan. Nah, jadi persamaan bayangannya ini. Y sama dengan min 3X min akar 2. Oke, sementara ini yang bisa kita bicarakan. Sekali lagi, perbanyak latihan yang ada di buku kalian. Kalau ada yang perlu kita bicarakan, bisa kalian bicarakan lewat WA maupun lewat grup kelas kita maupun lewat GC. Oke, terima kasih sekali lagi dari Ibu. Banyak salah kata, Ibu minta maaf. Kalau misalnya masih kurang jelas, penjelasan saya juga tidak begitu memuaskan. Sekali lagi, saya hanya manusia biasa. Sebisa saya atau bisa saya seperti ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.